Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini, masih zat aditif. Yang pertama kita akan lihat adalah zat aditif hari ini yang kita akan bahas adalah bahan pewarna. Dalam hal ini yang kita akan bahas adalah pewarna alami. Salah satu bagian yang kita alami ada dua komponen, ada aditif alami dan ada aditif sintetik. Pertama kita akan bahas bahan pewarna dan yang pewarna alami. Nah, ada banyak sekali pewarna alami yang kita gunakan, apakah itu yang ditambahkan di dalam makanan atau minuman dan memberikan efek warna yang berbeda-beda. Sini misalnya kembang telang ini dia akan memberikan efek warna ungu, ini bisa digunakan sebagai pewarna pada makanan. Kemudian daun suji ini bisa memberikan warna hijau. Kemudian buah naga bisa memberikan warna orange seperti ini. Kemudian tumbuhan yang lain yang kita mau lihat, wortel ini memberikan warna orange pada makanan dan minuman. Kemudian kunyit adalah pewarna alami yang berperan untuk memberi warna kuning pada makanan. Ini adalah bahan-bahan pewarna alami. Nah, selanjutnya bahan pewarna sintetis atau buatan itu banyak macamnya dan sudah beredar di pasaran. Di antaranya adalah tetrasin. Ini nanti akan memberikan warna kuning. Ini adalah pewarna buatan. Eritrosin berwarna merah, hijau, FGF. Kemudian lisamin green. Ya, ini hijau, kemudian ini juga hijau green. Bensil violet ungu, indigo karmin biru, coklat HT coklat, biru berlian FCF, kemudian sunset yellow, dan ini adalah pewarna sintetik. Nah, dari yang bisa dianjurkan yang masih banyak digunakan pada makanan adalah ini, tapi penggunaannya dalam batas yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan, itu masih bisa ditolerir. Tetapi ada bahan pewarna yang berbahaya, diantaranya adalah ada bahasa pasarnya itu adalah poncau 3R, metanil yellow ini bahaya, rhodamin B bahaya, violet 6B, kemudian scarlet JN itu cocolite brown, kemudian chrysoin S ini bahan-bahan yang sangat berbahaya karena bersifat karsinogik. Sifat karsinogiknya sangat tinggi dibandingkan dengan ini. Bahan sintetis yang masih diizinkan dalam batas yang telah ditentukan oleh Departemen Kesehatan adalah yang ini. Nah, itu bahan pewarna sintetis atau buatan. Selanjutnya yang kita akan lihat adalah pewarna yang telah melalui pengujian seperti yang diizinkan tadi. Itu ada beberapa pewarna yang telah melalui pengujian keamanan dan yang diizinkan pemakaiannya untuk makan dan minuman, itu dinamakan permitted color atau certified color. Jadi ini sudah memiliki pemeriksaan lebih awal sehingga diberikan semacam sertifikat atau lisensi penggunaannya, tetapi ada aturan-aturan penggunaan yang ada di situ. Dalam hal ini adalah dosis penggunaan. Itu tentang pewarna sintetis. Kemudian yang kedua kita akan lihat bahan pemanis, dan yang pertama kita lihat adalah pemanis alami. Gula merah atau biasa disebut gula aren, ini memaniskan makanan. Madu juga bisa digunakan sebagai pemanis pada makanan. Kayu manis bisa digunakan sebagai pemanis pada makanan. Gula pasir juga bisa digunakan sebagai pemanis pada makanan. Sementara pemanis buatan atau sintetis itu yang penggunaannya ini lebih lazim pada minuman, sakarin ini lebih manis daripada gula biasa. Aspartam lebih manis daripada gula biasa. Siklamat
juga pemanis. Kemudian asel sulfan K, sukrosa sukralosa, kemudian sorbitol. Nah, seringkali yang dikacaukan anak ini dikira pewarna ini sorbitol, tapi ini adalah pemanis. Ini pemanis buatan atau pemanis sintetis. Nah, lebih anehnya dalam penggunaannya kadangkala pedagang itu lebih cenderung menggunakan pemanis buatan ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kenapa? Karena kadar gulanya memang lebih tinggi dibandingkan dengan pemanis buatan tadi, misalnya gula merah atau gula pasir. Nah, ini contoh gambar dari aspartam tadi, pemanis buatan atau sintetis. Ini bisa digunakan pada makanan dan minuman. Perbedaan antara pemanis alami dan pemanis buatan. Kita akan lihat, kalau pemanis alami itu terurai pada suhu yang tinggi. Jadi kalau pemanis itu dipanasi pada suhu yang tinggi, dia akan terurai sempurna. Sementara pemanis buatan dia cukup stabil pada suhu tinggi, artinya tidak terurai. Yang kedua perbedaannya adalah pemanis alami berkalori tinggi, sementara pemanis buatan tidak atau hampir tidak berkalori. Berikut, pemanis alami ini yang menyebabkan tadi sehingga para pedagang lebih cenderung menggunakan pemanis buatan, karena pemanis alami itu jika dibandingkan dengan pemanis buatan, pemanis alami harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga pemanis buatan. Di samping itu, pemanis buatan harganya lebih murah dan justru penggunaannya sedikit karena tingkat kadar gulanya, tingkat kemanisannya lebih tinggi daripada pemanis buatan. Berasa manisnya normal, ini rasa manisnya ratusan kali lebih manis, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi berkali lipat manisnya dibandingkan dengan pemanis sintetik. Aman bagi kesehatan, sebagian berpotensi karsinogen. Apa yang dimaksud karsinogen tadi saya sudah sebutkan, berpotensi menimbulkan kanker. Hati-hati penggunaannya dari yang semua pemanis tadi. Demikian pembahasan kita hari ini, masih tentang zat aditif pada makanan. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.